Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah tepat iman semakin Kak Dito peten kaula sareng Jakarta saja. Paringi kesempatan sareng Gusti Allah taala paringi kesehatan sehingga abdi sareng para rabu saja bisa hadir, bisa alengki ning tempat Kak Dito si insyaallah mubarakah. Amin. Kak Dito aropaki pertemuan pasca lebaran sampuna sabulan pengajian Kak Dito istirahat. Karena lakar pengajian Kak Dito kalah setiap setengah bulan sekalian sehingga terasa capeknya begitu ya. Terasa capeknya sehingga sepakat bulan Ramadan kita istirahat dan hari ini adalah kita mulai pertama. Semoga permulaan Kak Dito menjadi awal yang baik dan semoga juga pengajian Kak Dito terus istiqomah berlangsung dengan baik di bulan-bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya satu hal yang penting untuk saya sampaikan sebelum pengajian ini dimulai yaitu terkait dengan alaksanaki pasah sunnah bulan Sabal. Nah, kali penting. Alaksanaki pasah sunnah bulan Sabal. Rasulullah madhabu hadis Kak Dito populer, terkenal. Sekapin orang uning setuju ke hadis nikah. Kengkun taratah kun uning kengkun bat melarat. Ia malaki. Karena bisa. Kenal alhamdulillah beda uning, beda apal, beda uning. Sesusah cetak ngamalaki, pas cetak uning pun. Jadi Rasulullah madhabu manso Ramadan. Nah, pasirah orang siapa bulan Ramadan saat bahu sitan min Syawalin. Pas lanjutake apa sah 6 areh ning bulan Saban. Baik mutawaliyatan. Baik itu asoson atau la tak masalah. Jadi misal tanggal 10 Saban sekalian, tanggal 12 sekalian. Pokoknya 6 areh sampai bulan Saban. Maka debu Rasulullah manabi ampon bisa alaksanaki saat bahu sitan min Syawalin apa sanem areh ning bulan Saban kana kasyamid dahr ni kepada ban siapa sah setahun. Rasulullah Kak Dito menggunakan teori matematika ning hadis nih kah. Jadi kun apa 6 bulan, masa 6 areh ning bulan Saban pas pada ban apa sah setahun. Masalah nah dihitung nada Rasulullah setiap orang alakoh kebagusan ini kan nilai 10. Berdasarkan Al-Quran, manja abil hasanati falahu asru amtaliha. Alakoh setong kebagusan ini kan nilai 10. Sementara abdina sering para rabu setuju, apa sah ning bulan Ramadan benyan 30 wareh. Ilmu seareh nilai sebenarnya gelak. 10. Berarti selama bulan Ramadan mun 30 areh berarti senapa berarti ini ya. 300. Pas tambahin 6 areh. 6 areh nikah seareh nak nilai 10 berarti sebidak berarti kena 300 sebidak kebagusan dan 360 itu sama persis dengan jumlah hitungan hari dalam 1 tahun ada 360. Ini penting. Tetapi sulit untuk kita laksanakan. Melarat. Maka Rasulullah madhabu lakar walaupun hadisnya itu hadis dhaif ning Sahih Ibnu Huzaimah, ning Sunan Tirmizi, misalnya ada lakar hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah madhabu Ramadan awaluhu rahmatun. Bulan Ramadan ini kan dari tanggal 7 sampai tanggal 10 ini kan berakhir rahmat dari Allah Ta'ala. Wa awsatuhu maghfiratun. Dari tanggal 11 sampai ke tanggal 20 ini kan maghfirah. Wa akhiruhu itkum minan nar. Nah, dari tanggal 11 sampai tanggal 30 ini kan pembebasan dari api neraka. Nah, sebagian ulama nafsirin kalimat awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun
wa akhiruhu itkum minan nar, nikah ada yang memberikan pemahaman secara medis. Secara medis nikah maksudnya apa mun tanggal 7 sampai tanggal 10 nikah mengikuti rahmatun, itu adalah rahmat dari Gusti Allah taala. Rahmat saya maksudnya pun manusia ketika apa tanggal tong Ramadan sampai tanggal 10 nikah karena dalam rangka untuk menguras racun sebenarnya ibu dan gula setuju. Sehingga wajar mun awas tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sakit hati orang ini. Tak nyaman geus maposang. Karena kini ka bersihin racun berapa. Racun setahun kini ka ngekandung seborong kini ka pas tiba-tiba bersihin di Gusti Allah taala orang sakit tetapi Allah rahmat kasih sayang kepada kita. Nah, itu di orang-orang medis diartikan bahwa rahmatun yang dari tanggal 1 ke 10 kini kah karena memang kita sedang dilakukan higienitas pembersihan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Jasa kena sepeda motor, motoran mesin. Kisah ke orang ngepi. Karena penibatoran mesin apa boleh kita tambahin tinggal buka ngebiaki gini nggak ampun. Sajalan tak kuat. Kini ke rahmatun dari Allah Taala rahmat. Nomor 2 wa awsatuhu maghfiratun. Dari tanggal 11 ke tanggal 20 ini kan maghfirah. Sapuraan dari Gusti Allah taala. Artinya maksud hadis kak itu dalam perspektif medis maksud bahwa orang kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ampun racun-racun dibersihin. Nah, maka kemudian di Gusti Allah taala ikenteen barang onder lain bas. Bersih kenteen karena lah bersih kepira kena bagus ibrin onder lain sebagusan. Jadi mor sila rosak ikenteen nikah sila tak bagus ikenteen. Maka yang ada terakhir wa akhiruhu itkum minan nar, di akhir Ramadan itu adalah itkum minan nar, itu maksudnya dalam perspektif medis ya. Dalam perspektif medis bahwa itu maksudnya adalah kalau sudah tanggal di awal itu adalah racun dibuang, kemudian di pertengahan itu diganti onderdil, maka yang di terakhir itu Allah memberikan imunitas. Tubuh kita harus diberikan kekebalan di Gusti Allah taala. Ampun kebal, maka ilmu seareh kita pas kemudian atelasan kengkun kekebalan kita pas erosak di kita karena kemarin tinggal telas kita ngebiaki makan. Nah, maka konsep imunitas itu biar tidak rusak, Rasulullah menyampaikan kembali lagi hadis man shomah Ramadan fa'atba'ahu sittan min syawalin. Itu dalam rangka untuk semakin memperkuat memperkuat sistem imunitas tubuh kita. Kengkun pasti menarik terselang. Takwa. Tak boleh takwa rokok macam-macam. Kengkun tarata cet mun perokok. Jadi mungkin ngakan benih ada. Mungkin ngakan lapar kini biasa aja. Tapi seraan rokok ini sudah kelar. Jadi Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkum minan nar. Itu maksudnya dalam perspektif medis adalah untuk memperkuat sistem imunitas tubuh kita mulai tak sakitan. Manggan Rasulullah ada yang hadis yang lain sumu tasihu. Pada orang yang ngaji kada orang muncul ya kok isit perapan kesakit kering sejenis semua pas sejen sakit. Begitu mung kita sakit. Mun pun sakit mah bagi apa? Jangan sakit. Kini maksud dalam rangka apa ya? Preventif. Sumu tasihu. Itu yang terpenting ya. Jadi Rasulullah madabu kalau bisa diusahakan tekata sampai 6 hari. Hati-hati sekalian yang bulan Saban nih, sekalian kan ngerasa. Terutama pas betek nih hari-hari kosong kan habis mata hidung kini kesehari kini. Hati-hati di sekalian ki. Oke. Sekali itu hal yang penting untuk disampaikan karena berkaitan dengan sistem imunitas kekebalan tubuh kita. Selanjutnya pun hadis pengajian kali itu akan dilanjutkan pada hadis al-haditsus sadis was salasun 36 ki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi
fid dharain amin. Allahumma yassir wa'in. An Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, karramah muka-muka amul ja'akina Allahu pasir Gusti Allah Ta'ala wajahu deka salerana Sayyidina Ali. Sering bukan kalau menyampaikan menabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Annahu dak saungkun pasir Sayyidina Ali qolah panika adabu pasir Sayyidina Ali qala adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ponapa dabun Rasulullah inna fatihatal kitabih saungkunah ponapa fatihatul kitab inna fatihatal kitabih saungkunah ponapa maca Fatihah wa ayatal kursiyih ban ayat kursi wa ayataini ban dua ayat min Ali Imronah dari surat Ali Imran. Ponapa ayat surat Ali Imran nikah syahidallahu annahu la ilaha illahu ila qawlihi sampai dekat Allah Ta'ala innad dina indallahil islam wa qulillahumma malikal mulki ila qawlihi sampai dekat Gusti Allah Ta'ala bi ghairi hisab sampai dekat ayat bi ghairi hisab. Nika ayat tadi dan gulai bitong berlancar. Jadi surat Al-Imran dari ayat 17. Ayat 17. Ayat 17 ke 19. Mari kini ka pas ayat sekemi sampai ke ayat 17. Dabun Gusti Allah Ta'ala, dabun Rasulullah. Jadi Rasulullah madabu jak saungku nama Nabi beda orang mau surat Al-Fatihah, mau surat Ayatul Kursi, dan dua surat Ali Imran. Yang pertama syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qistih. Nah, kini ke ayat lagi. Penting dan perlu sampai yakin. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Kini ke bacaan ayat kan. Ayat ini oleh kelompok-kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu itu ayat yang menunjukkan apresiasi Gusti Allah Ta'ala ada ke orang yang di ilmu pengetahuan. Dilihat dari pemahaman ulama-ulama, imam-imam yang berjalur sanadnya dengan menggunakan sanad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ayat dari Arafaki ayat Allah Gusti Allah Ta'ala nunjukkan bahwa orang yang di ilmu yang luar biasa. Apa-apa sebab? Sebab orang yang di ilmu nikah posisinya setara dengan malaikat. Itu benar kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syahidah naksiaki ini kan Allahu pasir Gusti Allah Ta'ala annahu la ilaha illahu. Cak saung kula tada pasirah pangeran si wajib dicempa kecuali Allah Ta'ala. Tapi ilmu ayat ini Allah menunjukkan yang pertama Allah itu bertauhid dengan dirinya sendiri. Yang kedua malaikat juga bertauhid. Wal malaikatuh. Yang ketiga, siapa yang bertauhid? Wa ulul ilmi. Dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Ini pas ayat tadi oleh kelompok-kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah diklaim sebagai ayat yang menjelaskan betapa Allah itu memberikan apresiasi kepada orang yang punya ilmu pengetahuan. Sehingga posisinya setara dengan malaikat bersama-sama bertauhid kepada Allah. Kinikah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kelompok-kelompok yang lain, misalnya kelompok Mu'tazilah, misalnya. Kelompok Mu'tazilah lain boleh. Ayat dia benih orang yang di ilmu pengetahuan. Tapi wa ulul ilmi yang dimaksudkan kalimat wa ulul ilmi di dalam ayat ini oleh
kelompok-kelompok Mu'tazilah itu dianggap hanya kelompoknya Mu'tazilah. Jadi candeng Mu'tazilah, orang Mu'tazilah orang yang hebat. Karena orang Mu'tazilah dia di Gusti Allah Ta'ala, pada di malaikat posisi nah. Orang protes, mak bisa dia makna Mu'tazilah. Karena ayat berikutnya berbunyi kalimat, Qa'imam bil qisti. Yaitu yang menegakkan keadilan. Sebab ajaran-ajaran Mu'tazilah selemak hal itu al-wa'du, al-wa'id, al-adl. Nah, gitu. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan ajarannya Mu'tazilah itu salah satunya adalah al-adl. Sehingga ayat ini berbunyi wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Orang yang punya ilmu pengetahuan dan orang yang menegakkan keadilan. Berarti ini hanya eksklusif punya kelompok-kelompok Mu'tazilah. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengklaim begitu. Mu'tazilah hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyampaikan bahwa siapapun itu yang penting orang punya ilmu pengetahuan, dialah orang yang diberikan apresiasi oleh Allah. Lanjut ki. Sampai kalimat bi ghairi hisab lamma arada maka iwaktuna akarab Allahu pasir Gusti Allah Ta'ala akarab ayyan zilah da kutumatoron pasir Gusti Allah Ta'ala hadakah Fatihat tal kitab dan selanjutnya ta'allakna maka agentong ponapa ayat al-Fatihah bil arsih ning yaras. Jadi iwakton Gusti Allah Ta'ala matorona ayatul Fatihah ban ayatul kursi ban ayat Ali Imran nikah. Ayat ini kemudian bergantung di alas. Fakulna maka pas ngoca pasera ponapa ayat atuh bituh matoron pasera ajunan tuan na de kebetulan kaulah ila ardika de kebuminah ajunan tuan wa ilaman ben matoron cuken pasera ben matoron cuken deka orang-orang yaksi sea maksiat pasiraman kah deka ajunan tuan. Jadi iwaktun Fatihatul Kitab, ayatul kursi ban dua Ali Imran nika iwaktun ibadah orang asli Allah Ta'ala ayat nika akan tong ya. Akan tong mereka ini kapas ngoca ayat ya. Kuste ponapah panjenengan kak di tomat orang nah abdinah ban sekandaan seketelun nikah kabu min ajunan otaba ibadah orang ada ke orang-orang si maksiat. Qalah maka adabu Allahu pasir Gusti Allah Ta'ala. Ponapa tabuna wa izzati wa jalali. Wa izzati bendemi kamul jannah engkau. Wa jalali ban keagungan engkau. La yakra'ukunna. Tak oleh macam. Kunnah daka disa ayatul Fatihatul Kitab ban ayatul kursi ahadun pasirah salah setong orang min ibadi dari kabulana sengko dubura kulli solatin ning isamarinah saben-saben lestari asolat illa ju'ilat ya illa ju'ilat angin padetih al jannatuh punapa swarga maswahu da kakenang nah ahadun ay ma'wahu tekese tempata ahadun wa muqamahu
tempat bermukimah ahadun. Jadi Allah pas majabu demi tangkamuljaan orang semacam ayatul kitab, Fatihatul kitab, ayat al-kursi, dan 2 ayat fi Ali Imran, Allah Ta'ala tak bekal apareng, lamun ibu setiap salah setari nabajang, Allah tak kira bekal apareng, kecuali orang semacam kini ke salah setari nabajang, di Gusti Allah Ta'ala syarga sebagai tempat bermukimnya. Illa ju'ilat al-jannatu matwahu. Kecuali surga itu akan menjadi tempatnya dia nanti di akhirat. Wa illa ban lamun punten askantuh, maka matenang pasira badan kaula pasira kok di Allah Ta'ala daka ahad illa ban lamun punten, maksudnya lamun punten dan gula tak menjadikan surga sebagai tempatnya, ya askantuh, maka manang-nang pasir badan kaula pasir sengkok itu ta'ala dekahat hadiratal kudusi deka swarga kudus, swarga sesuci. Wa illa ban lamun punten tak masabak ning hadiratal kudusi nadartu bekal ngabas pasira engko ilaihi daka ahad kulla yaumin isaban ae sabaina nadrotan deka 70 kali abasan. Iki orang mikir tidak kun ya bos apa nyaman apa kita ya bos orang yang disayangi dan dicintai kini kepada bangsa beriin mas lebih sekuno ya bos di orang yang kita cintai dan kita sayangi mun kalian itu tak panggil siapa kun ya bos kepada Allah Ta'ala apa nyaman berarti kita apa tingkat keimanan kecintaannya kita kepada Gusti Allah Ta'ala itu perlu dipertanyakan. Jadi iya bos di orang si sayangin ya. Orang mun normal pasti senang. Kumbira. Bahkan umpama bontak bos kok juk mulai tidak cukup tujuh di sana. Jadi Gusti Allah Ta'ala ini seringkali memberikan pahala, memberikan balasan kepada kita sesuatu yang sama dengan kehidupan kita setiap hari. Kengkun kita kadang tak pangrasa karena perasaan kita tak irasa. Maka di dalam Quran wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah canda kana cekunya bos kita Allah Ta'ala pada kersang puasa apa mun orang normal dilihat diperhatikan oleh orang yang kita sayangi, kita akan merasa juga senang. Kadang orang protes cukup beli belum saya bos sekali libat. Gitu ya. Skorsing dulu. Pada terus arwah lagi ini. Alhamdulillah. Diperpanjang mau dicabut ya? Baik, skorsing dicabut skorsing. Lanjut Ki. Jadi wa illa nazartu ilahi kulli yaumin sab'ina nadratan. Menabi Gusti Allah Ta'ala tak meneng neng hadiratal kudus, maka Gusti Allah Ta'ala saben areh banyakan 70 kali ilemban arek kini ka Gusti Allah Ta'ala ngulatin terus deka hamba si macah ayatul Fatihah, ayat al-kursi dan marrota ini ayat min Ali Imran. Nah, maka Gusti Allah Ta'ala ben arek
selama pitong puluh kali ngulatin terus. Jadi kapan lah iyo latin kan berarti kita diawasi. Jadi bagian tak tertiap lakukan apa gue ya? Maksudnya diawasi, dilihat oleh Gusti Allah Taala dengan penglihatan mata kasih sayang. Wa illa ban lamun punten Gusti Allah Taala tak ngolaten benyan pitong puluh kali. Kode itu maka nekanin pasiribatan kaulah lahu deka ahadun kulla yaumin isapan areh sab'ina hajatan deka petong polo hajat. Jadi nyaman nang dia. Ayat dia. Jadi Nabi macah kalau ayat 4 ayat kira-kira maka Gusti Allah Taala bekal nekanin hajat beden kaulah ilm sehari na 70 kali. Sampai tak ada. Mama, mun masalah hajat tak kira tak ada enggen lagi nih. Setong nah. Esiku pas mari andi Supra berapa tadi? 125. Terus ke sepiji ekor ya. Oh, mulai semes ya. Tadi kemarin mun keinginan. Hajatan. Itu saki. Ada nah paling bun bebenah. Paling bun bebenah hajat al-maghfiratu. Oh. Adnah tining paling bun bebenah al-maghfirah. Sab'in. Oh, benih. Adnah tining paling bun bebenah hajat al-maghfiratu panikah isapurah. Jadi mun Gusti Allah Taala mangkan kadang orang orang kola maca ayat di teker pamruman kalau jangan ditong puluh kali hajat itu kan ya. Di Gusti Allah Taala beri standar bedebun bebenah paling bun beben itu isapurah. Berarti mun hajat kita belum ditekani ke Gusti Allah Taala berarti kita diampuni dosa-dosa kita. Minimal. Maksimal dan segala napa? Petong polo hajat maksimal lah. Petong polo hajat. Kingiring maus matiatul kitab fi duburi kulli sholatin. Tak semacam untuk cari sholat. Ada itu. Fatihana setiap rakaat itu tak masuk itu. Tak masuk betul, tak masuk. Makan kadang saya kadang tapi orang kan tergantung aja. Saya paling senang mun Jumat itu cetak ibadah. Pakun macam Fatihah pitong galeh, mareja Al-Ikhlas pitong galeh, mareja tas Al-Falaq pitong galeh, An-Nas pitong karena itu wiridan sab'atu ayyam, wiridan pamungkas sinotop ilmu seminggu. Pada itu. Ting hari Jumat kan kadang orang pas aubah pasti ditahlil dan kadang Mas. Sarwa. Ibadah dia sarwa. Oh. Ada nah paling bun bebenah isapurah. Jadi kita harus selalu senantiasa berhusnudzon kepada Gusti Allah Taala. Wa illa ban lamun Gusti Allah Taala tak nyapurah, tak lekanin hajat. A'altu maka araksa pasiribatan kaulah. Dekahat min kulli aduwin di sepen-sepen musuh. Jadi kita dibentengi oleh kekuasaan Allah Ta'ala sehingga kita terhindar dari segala bentuk macam permusuhan. Ika musuh orang, ika basiin orang. Kini ka perengringan kini setiap hari kita ada. Maka cek saking ngakui doa perempun nika si kocak doa sepujagat. Si bisa nangkes panolak mau sana orang. Karena kita akan tak tahu. Yang lebih sulit itu kalau teman menjadi musuh. Itu bisa menggunting dalam libatan. Bisa membacok dari belakang. Mun musuh jelas-jelas dari ada. Mun kancah menikung dan menggunting dalam libatan. Itu nyaman musuh dalam selimut. Aburuguk nyaman juga.
Perang di Lemon. Ah, lain mungkin perang di Lemon sini kah? Sini kah bani apa tuh? Hah? Oh, sangko. Jadi penolak dia. Penolak. Dikatakan si melarat penolakan. Si melarat penolakan. Ah, beda cerita. Beda cerita. Setong kiai sebiasa abri waktu kau orang. Memberi orang ke rumah hari Riyah, hari Senin. Ada yang ada rumah hari Ahad, ada yang pas tiba-tiba kiai itu sendiri pas ternyata di acara tepak si cambeng orang awam itu tepak ke sangkal. Tepak ke apanya? Nak ke beribara. Nak. Tabak apa boleh isi? Napa boleh? Lakon kuno, lakon apa? Lakon apa? Kalau pedang ada tak fokus ya. Iya, orang kau penangkal. Orang heboh kepi kan. Napas bisa kiai ada orang kau penangkal anak-anak. Jadi akhirnya nyoba kan, bersetong orang nyoba. Assalamualaikum, salam. Tapi anu gitu kiai terus apa di Roma. Oh iya, ya hari Senin. Le jan depan hari Senin. Berdebat ke Roma lah, kebala ke tantri dan di tantri dan itu protes kia. Apa? Tuh orang jadi hari Senin itu tepak kerja, tepak kan nak ke beri timur, seorang pun tak fokus ya. Allah ban aperian kalau man ban TV ku laku. Semak sengar tahun dia depu bekas sana macam dia ya. Dibuin di bagian tantri tanah ada, isyarat beli boleh, kia Allah beli boleh. Apa beli jangan boleh, apa boleh. Assalamualaikum, salam. Apa jang? Iki kak Din tu anu kak Din kiai apa? Si hari Senin tiap dia atau apa di Roma ada nama jeng? Kak Din tu je pun seteri tanah tepak tak fokus saudara. Ada nama maksudnya? Ayah jadi kok cetak tak fokus. Cik bikok lebih penolak dia. Orang yang kata tandi penolak. Kan biasa nakut orang bisa. Isi bekiri baru kau orang. Ada tak beri penolak aja. Namun dia jelak gajri lebih penolak nama dia beki bingkoknya. Mangkan kiai waktu nak ngakuin acara pesisian orang tepak kesangkal udah bulan nak kiai kan macam ambil penolakan. Termasuk penolakan kita untuk menjauhkan musuh kita yaitu membaca ayat tu Fatihatul Kitab, ayat Al-Kursi dan 2 ayat Al-Im, 2 ayat. Gitu ya. Wa illa berlamun punten. Gusti Allah Ta'ala ta'araksa dari musuh. Nasortu maka nolongin pasir-pasir kaulah nolongin deka ahad. Jadi mun Gusti Allah Ta'ala ternyata tak bisa menghindarkan diri kita dari musuh atau musuh bisa menjauh dari kita, Gusti Allah Ta'ala pasti akan membantu segala apa yang akan kita butuhkan. Mun pun dibentuk Gusti Allah Ta'ala saya tak bisa. Saya tak bingung. Mana muhlis rimun jika Allah Ta'ala apa langsung bisa juga lah ngacang yang tinggi. Isulah. Mun Gusti Allah Ta'ala kesokan. Kada tak masuk. Hah? Langsung bisa kita kalau. Balik. Kada itu ya. Ketiga yang Fatihatul Kitab membaca Fatihah. Sering kali saya menyampaikan, baca Quran di sahorob itu nilainya 10. Baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim kini kan 11 horob. Berarti mun situng 10 berarti sangat begini. 10 kali 11. Berarti 150. Kun baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 150 ganjaran. Si kurang apa? 190 ganjaran. Kali-kali. Sekarang itu si penting pengajian malam semakin kali itu untuk ceritakan kalau langsung dulu nih kak katon apotong nih kan sekian. Jadi pas palastari kon itu lemah itu pun Ustaz Abdul Rasad insyaallah kamu paling sehat saja. Sekarang itu pengajian malam semakin kamu bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.